Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas reguler B Pendidikan IPA, angkatan 2023. Saya Akil Rahmatul Fikram, adapun rekan kelompok saya yaitu Ashabul Kahfi KR, Kanita Bintu Kasman, Asri Malisan, Salwa Salima, dan Mutmainah. Sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan, yaitu peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Kingdom Protista. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu pengertian dari protista? Protista sendiri merupakan kingdom yang anggotanya sebagian besar berupa mikroorganisme. Nah, kingdom protista ini merupakan makhluk hidup eukariotik, yaitu sel yang dimiliki anggotanya merupakan sel yang telah memiliki membran inti. Nah, pada inti ini terkandung seperangkat kromosom. Selaput inti yang ada berhubungan dengan membran retikulum endoplasma. Nah, di dalam sel, sitoplasma mengandung organel yang mampu mengadakan replikasi sendiri, misalnya mitokondria, kloroplas, dan mikrofilamen. Nah, protista juga merupakan mikroorganisme yang bersifat eukariotik yang juga bersifat autotrof atau heterotrof. Mikroorganisme ini dapat bersifat uniseluler atau multiseluler. Keberadaan protista sebagai organisme autotrof berperan sebagai fitoplankton dan mampu menghasilkan oksigen di bumi. Nah, selain itu, manfaat lain dari mikroorganisme protista yaitu sebagai produsen dan konsumen dalam rantai makanan, serta berperan penting khususnya dalam siklus karbon. Nah, setelah teman-teman mengetahui pengertian dari protista, maka teman-teman juga perlu tahu nih, apa sih ciri-ciri dari protista ini? Pertama yaitu umumnya uniseluler. Kingdom Protista tersusun atas satu sel atau uniseluler, tetapi ada juga yang multiseluler atau bersel banyak. Dalam penelitian Kingdom Protista yang bersel banyak atau multiseluler akan hidup secara berkelompok atau membentuk koloni. Ciri yang kedua, tipe sel yang eukariotik. Protista memiliki membran inti sehingga disebut sebagai sel eukariotik. Namun, protista juga dapat disebut makhluk hidup prokariotik yang paling sederhana tetapi jauh lebih kompleks dalam hal struktur, fungsi, tingkah laku, dan ekologinya bila dibandingkan dengan Archaebacteria dan Eubacteria. Ciri yang ketiga yaitu hidup bebas atau simbiosis. Kingdom Protista dapat hidup bebas dengan cara menguntungkan satu sama lain, tetapi juga dapat bersifat parasit bagi organisme lainnya. Jika bersifat parasit, maka akan mengakibatkan banyak penyakit di sekitarnya. Ciri yang keempat yaitu habitat umumnya di tempat yang lembab. Protista ini hidup di air atau tempat yang lembab, bukan hanya di air tawar tetapi juga di air laut yang memiliki kadar garam yang banyak. Protista yang hidup di laut sebagian besar bertindak sebagai fitoplankton yang merupakan kontributor utama dalam penyediaan energi jaring-jaring makanan. Ciri yang kelima yaitu bersifat aerob dan anaerob. Dikatakan bersifat aerob karena memerlukan oksigen untuk proses respirasi yang bertempat pada mitokondria. Dikatakan bersifat anaerob karena tidak memerlukan oksigen pada respirasi dengan bersimbiosis bersama bakteri yang bersifat aerob. Ciri yang terakhir yaitu bersifat heterotrof dan bersifat fotoautotrof karena memperoleh makanan dengan mengabsorpsi molekul organik dan sebagian lagi bersifat fotoautotrof karena memiliki kloroplas sebagai tempat untuk menangkap energi matahari. Nah, setelah teman-teman mengetahui ciri-ciri dari protista, teman-teman juga perlu tahu bagaimana klasifikasi dari protista ini. Protista dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip hewan. Yang pertama yaitu protista mirip jamur. Protista mirip jamur terdapat Myxomycotina. Beberapa sifat yang dimiliki Myxomycotina mirip dengan jamur.
Struktur vegetatif Myxomycotina ini dinamakan plasmodium, merupakan massa sitoplasma berinti banyak dan tidak dibatasi oleh dinding sel yang kuat. Plasmodium dapat bergerak dengan gerakan ameboid di atas substrat dan dapat mencerna mikroba kecil lainnya ataupun partikel-partikel bahan organik yang membusuk di dalam selnya. Selama kondisinya baik, plasmodium melanjutkan perkembangan vegetatifnya, di mana massa sel bertambah dan pembelahan inti terus-menerus terjadi. Jika plasmodium menyerap ke tempat yang kering, maka akan terbentuk badan-badan buah yang disebut juga dengan fruiting bodies, yang strukturnya kompleks. Dengan berkembangnya badan buah ini, maka terbentuklah spora berinti satu yang diselubungi dinding sel di dalam badan buah itu. Spora itu terbentuk dari inti plasmodium yang masing-masing memisahkan diri ke dalam bagian-bagian yang dibatasi oleh dinding sel. Nah, selanjutnya teman-teman ada slime mold atau jamur lendir. Nah, habitat protista mirip jamur ini ada di air tawar, tanah lembab, serasa daun, dan tumbuhan atau batang kayu yang roboh. Nah, organisme ini kemungkinan berhubungan dekat dengan amoeba. Nah, hal ini berdasarkan adanya kemiripan tingkah laku anggota jamur lendir tersebut dengan amoeba, yaitu bergerak dengan menggunakan kaki semu. Nah, teman-teman, kaki semu digunakan untuk memfagosit bakteri atau mikroorganisme lainnya. Ciri khas organisme ini yaitu massa sel-selnya terpisah oleh membran, tidak sensorik, dan merupakan organisme haploid. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke dalam protista mirip tumbuhan atau ganggang. Nah, yang pertama ada ganggang hijau. Nah, ganggang ini banyak dijumpai pada tempat-tempat yang lembab, air tawar, dan laut. Nah, ciri-ciri ganggang hijau yaitu struktur tubuhnya ada yang uniselular soliter, ada pula yang berkoloni atau berkelompok. Nah, bentuk tubuh ganggang hijau bermacam-macam. Ada yang bulat, berbentuk filamen, lembaran, dan ada juga yang menyerupai tumbuhan tinggi. Nah, teman-teman, ganggang hijau ini dapat bergerak karena memiliki dua flagela yang ukurannya sama panjang. Nah, adapun habitat dari ganggang hijau ini di lingkungan air tawar, laut, tanah-tanah yang basah. Namun ada pula di tempat yang kering. Nah, uniknya ganggang hijau ini memiliki klorofil sehingga dapat melakukan proses fotosintesis dan bersifat autotrof. Baik, ganggang yang kedua yaitu ganggang kemasan. Nah, habitat ganggang kemasan ini ada di air tawar, laut, dan tempat basah. Tubuhnya ada yang uniseluler, ada pula yang multiseluler, dan bentuknya ini beraneka ragam. Nah, ciri-ciri ganggang kemasan ini antara lain bentuk talus yang beraneka ragam, yaitu batang, telapak tangan, dan bentuk-bentuk campuran, misalnya pada diatom, terdiri dari wadah atau hipoteka, dan tutup atau epiteka. Nah, di antara wadah-wadah dan tertutup terdapat celah yang disebut biasa dengan raffe. Ganggang yang ketiga yaitu ganggang coklat. Bentuk tubuh ganggang coklat menyerupai tumbuhan tingkat tinggi, panjangnya sampai beberapa meter. Sebagian besar tumbuh di laut yang agak dingin dan sedang. Hanya beberapa jenis yang hidup di air yang melekat pada batuan dengan alat perekatnya yaitu akar. Talusnya mengapung di perairan. Nah, ganggang coklat memiliki ciri-ciri yaitu ukuran talusnya mikroskopis bahkan sampai makroskopis, berbentuk filamen yang bercabang dan tidak bercabang, dan ada juga yang tegak, memiliki kloroplas tunggal dan berbentuk seperti benang, dan ada pula yang berbentuk seperti cakram. Nah, klasifikasi ganggang yang terakhir yaitu ganggang merah. Ganggang merah habitatnya di air laut, sering disebut dengan nama rumput laut karena bentuk tubuhnya yang seperti rumput. Nah, talusnya bersel banyak dan berbentuk seperti lembaran berwarna merah sampai dengan ungu, tetapi ada juga yang pirang atau kemerah-merahan. Pigmen dominan yang dimiliki adalah pigmen warna merah yang disebut phycoerythrin. Pigmen lain berupa pigmen fotosintesik phycobilin, klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Nah, ciri ganggang merah yaitu tidak memiliki flagela, dinding selnya berlapis-lapis dan mampu menimbun kalsium karbonat. Klasifikasi protista selanjutnya adalah protista mirip hewan. Klasifikasi protista mirip hewan yang pertama yaitu Rhizopoda.
Tempat hidup Rhizopoda di air tawar, air laut, tempat-tempat yang lembab. Namun ada juga yang hidup di dalam tubuh organisme lain seperti hewan dan manusia. Untuk lebih mudah mempelajari, marilah kita ambil salah satu contohnya, yaitu amoeba. Amoeba bentuknya tidak tetap atau berubah-ubah. Bagian luar tubuhnya diseliputi membran sel atau membran plasma sebagai pelindung isi sel. Selanjutnya yang kedua ada flagellata. Ciri flagellata ini memiliki satu flagella atau bulu cambuk sebagai alat gerak pada salah satu ujung tubuhnya yang berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Sebagian besar hidup bebas, saprovor sisa-sisa organisme, namun ada juga yang parasit pada hewan dan manusia. Flagellata dibedakan menjadi dua, yaitu Phytoflagellata dan Zooflagellata. Phytoflagellata memiliki plastida Phytoflagellata juga dapat melakukan fotosintesis dan bersifat autotrof, sedangkan Zooflagellata ada yang cara hidupnya bebas, tapi kebanyakan bersifat heterotrof parasit dan bentuknya menyerupai hewan. Bagian yang selanjutnya ada ciliata. Ciliata disebut juga Ciliophora. Dicirikan adanya silia atau rambut getar yang merata di seluruh permukaan tubuh atau di bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Rambut getar ini digunakan untuk bergerak di perairan. Pergerakannya dengan cara menggetarkan seluruh silianya sehingga dapat berpindah tempat. Habitatnya pada lingkungan perairan atau air tawar dan laut yang kaya akan zat organik. Bentuknya bermacam-macam, ada yang seperti sandal, lonceng, corong, dan lain sebagainya. Hewan berbentuk seperti sandal mudah kita dapatkan pada perairan yang mengandung banyak sisa-sisa tumbuhan, misalnya pada air rendaman jerami, contohnya Paraseum saudatum. Selanjutnya ada sporozoa. Sporozoa merupakan anggota protista yang tidak memiliki alat gerak khusus, sehingga pergerakannya hanya mengubah-ubah posisi tubuhnya. Kebanyakan anggota hidup sebagai parasit baik pada hewan maupun manusia. Contoh sporozoa ini misalnya Plasmodium yang hidup pada sel darah merah, menyebabkan penyakit malaria.